Selamat pagi saudara, bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Semoga kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menaungi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Yesus dilulukan di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas 19 ayat 28 sampai 44 yang baru saja kita baca berisi tentang Yesus yang mendahului para murid pergi ke Yerusalem setelah mengajar perumpamaan tentang uang mina. Ketika sampai di dekat Betfage dan Betania, ia meminta murid-muridnya untuk mencari seekor keledai untuk ia tumpangi dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Setelah para murid mendapatkannya, mereka mengalasinya dengan pakaian mereka dan meminta Yesus untuk duduk di atasnya. Dan selama perjalanan menuju Yerusalem, para murid memuji dan bersorak saat melihat Yesus mengendarai seekor keledai dan menyebutnya sebagai Raja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Yesus hidup di dalam kesederhanaannya, ia tidak dapat menutupi kemuliaannya sebagai Raja dan Tuhan, sehingga banyak orang memuji, bersorak-sorai, dan menyembahnya. Bahkan, para murid membentangkan pakaian mereka di atas jalan yang dilalui Yesus sebagai wujud pemujaan kepada Yesus sebagai Tuhan. Saat melihat hal tersebut, orang Farisi meminta Yesus menghentikan para murid untuk bersorak-sorai, sebab apa yang dilakukan oleh para murid tersebut mengganggu di dalam pandangan dan pendengaran orang-orang Farisi. Tetapi Yesus menjawab, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya puncak dari kisah ini menurut Injil Lukas adalah tentang saat ketika Yesus telah dekat Yerusalem dan melihat kota tersebut. Dalam sekejap, ia menangisi kota tersebut dan mulai menyatakan penghukuman atas Yerusalem.
Yerusalem adalah kota tempat bait Allah dibangun, tetapi kota yang paling banyak membunuh nabi dan para utusan Tuhan, sehingga sebagai wujud ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Hal ini menimbulkan belas kasihan dalam diri Yesus, sebab ia mengingat kembali bahwa di kota inilah dahulu ia pertama kali belajar hukum Taurat dan bertukar pendapat dengan para ahli Taurat. Hal ini bisa kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Dan tangisannya Yesus atas Yerusalem disebabkan karena meskipun di dalam kota ini banyak orang yang mempelajari hukum Taurat, tetapi Yesus melihat tidak ada damai sejahtera atas Yerusalem. Sebab dosa, pemberontakan kepada Allah, sikap membenarkan diri sendiri, penuh prasangka, dan keegoisan. Saudara, dari kisah ini kita dapat mempelajari bahwa sumber damai sejahtera adalah mengambil keputusan untuk menjalani hidup yang kudus, tanpa adanya pembenaran diri, tanpa hidup di dalam dosa, di dalam prasangka, dan keinginan diri sendiri. Oleh sebab itu, setelah kelahiran baru, mari bertumbuh di dalam kekudusan hidup yang dicerminkan oleh sikap hati yang lembut, mau diajar oleh firman-Nya, dan taat kepada perintah-perintah-Nya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana kehidupan kita setelah mengikut Kristus? Sudahkah kita bertumbuh di dalam kekudusannya? Jika belum, mari berdoa dan memohon kekuatan kepada Allah agar Ia senantiasa memampukan kita untuk bertumbuh dalam ketaatan kepada-Nya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Mari di dalam proses kami menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Di dalam proses kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Mari berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan hati Tuhan, agar setiap proses yang hadir dalam hidup kami dapat kami responi dengan baik Tuhan. Apa yang harus kami perbaiki, kami dapat dengan cepat memperbaiki hal tersebut, sehingga sungguh pekerjaan-Mu dinyatakan di dalam diri kami Tuhan. Entah itu mungkin perubahan sikap kami Tuhan, perubahan pola pikir kami Tuhan, perubahan gaya hidup kami Tuhan. Yang kami rindu Tuhan, ini semua bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, bisa sungguh mencerminkan Engkau Tuhan, mencerminkan Engkau di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Engkau akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, jagai keluarga kami, jagai orang-orang yang terdekat dengan kami, sama seperti Engkau senantiasa menjagai dan melindungi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.